Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh ya, para bapak haji, ngurus DKM, semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Insyaallah ini orang-orang yang Allah pilih, orang yang Allah muliakan untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada pagi yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan satu hidangan keimanan ya, jamuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, yaitu bertalabul ilmi. Hadir dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan semua ini pertanda bahwa Allah senantiasa merahmati kita dengan diberikannya pintu-pintu kebaikan. Karena dengan kita bertalabul ilmi, lalu Allah berikan ilmu kepada kita, Allah akan bukakan kepada kita beribu-ribu atau banyak-banyaknya pintu-pintu kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu Sirah Nabawiyah. Dan ini mudah-mudahan sebagai bukti cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akan menambah cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya, karena di antaranya orang itu akan meraih kecintaan manakala kita lebih mengenal kepada yang apa kita cintai. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat bertanya di tengah-tengah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Wahai baginda, kapan datangnya hari kiamat? Lalu baginda SAW balik bertanya, Mada a'datta laha? Kamu bertanya tentang hari kiamat, terus apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Kata sahabat yang bertanya tadi, Ya Rasulullah, ma'a'dattu illa anni uhibbuk. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apapun melainkan aku sangat mencintaimu. Terus kata baginda, anta ma'aman ahbabta. Kelak kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Lalu ketika sahabat-sahabat yang lain mendengarkan pertanyaan itu dan mendengarkan jawaban dari baginda, sahabat yang lain pun merasa begitu bahagia. Sahabat Anas menggambarkan betapa pada hari itu saya bahagia sekali. Karena seolah-olah dia mendapat garansi surga. Saya selama ini cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada semua sahabat-sahabat. Maka kata Anas, insya Allah saya akan bersama mereka. Saat itulah beliau begitu bahagia, begitu senang. Maka kita pun dengan kita bersungguh-sungguh mengenali beliau, mudah-mudahan ya cinta kita semakin bertambah
Dan ketika kita cinta kepada baginda, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan bersama kita. Setidaknya kita akan sama masuk surga, ya kan? Insya Allah. Kita terakhir sedang mengkaji kondisi di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi masa-masa yang sangat berat di dalam dakwahnya. Mulai ketika baginda terpaksa harus mengizinkan para sahabatnya untuk mengambil jalan aman Mereka pergi berhijrah ke Habasyah dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari siksaan, gangguan, cacian orang-orang kafir yang memusuhi karena mereka sudah menjadi muslim, sudah menjadi pengikut baginda. Lalu berhijrahlah mereka ke Habasyah. Kemudian di sana mendapatkan seorang pemimpin yang non-muslim, orang Nasrani, tapi pemimpin yang adil. Dan akhirnya beliau pun di akhir hayatnya disebutkan mati dalam keadaan sudah muslim, sudah mengikrarkan syahadat, cuman karena di tengah masyarakat yang semuanya orang-orang Nasrani, dia tidak memperlihatkan keislamannya. Tapi ketika baginda SAW dikabari bahwa Raja Najasyi ini meninggal atau wafat, beliau itu sholat ghaib atasnya. Nah, ini pasti garansi bahwa beliau adalah mati dalam keadaan muslim. Kemudian kesulitan yang lain juga dihadapi oleh baginda SAW adalah ketika beliau menghadapi musibah yang beliau alami, yang kalau dalam sirah itu ada 2 musibah berat Di samping tadi kondisi yang sangat berat adalah wafatnya pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lama kemudian juga disusul dengan wafatnya istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dua-dua tokoh yang dua-duanya sangat penting di dalam perjalanan dakwah baginda. Karena dua-dua inilah yang telah membackup dakwah Nabi. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau mengganggu Nabi, mereka juga yang melindungi, yang melakukan berbagai macam usaha untuk melancarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka pada pagi hari ini kita akan mengkaji, saya sudah ambil ringkasannya, sengaja saya tidak bawa kitab, tapi saya buat catatan-catatannya saja supaya lebih ringkas. Yaitu kisah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Adiknya Abdullah. Jadi kalau beliau putra Abdullah. Abdullah ini punya adik, salah satunya namanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi ada Abdullah bin Abdul Muttalib, ada Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti kakeknya sama, yaitu Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW. Wa huwa sanadu wa hamihi min adza Quraisyin. Beliau itulah orang yang menjadi backup dan menjadi pelindung dari gangguan orang-orang Quraisy. Waqad marada Abu Talib waqad marada Abu Talibin maradan syadidan fi sanatil ashirati minal bi'sah an-nabawiyah ay qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Saat itu beliau umurnya sudah sepuh. Dalam riwayat disebutkan umurnya sudah bid'un wa thamanuna sanatan. Bid'un itu jumlah antara 3 sampai 9. Kalau orang bilang bid'un itu artinya antara 3 sampai 9. Wasamanun dan 80. Jadi umurnya sudah 80 lebih. Lebihnya antara 3 sampai 9. Kan? Saat itu beliau sudah sakit parah, ya kan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang selama ini merasa hutang jasa, begitu besarnya jasa kepada Nabi, maka Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah lama berharap kapan nih datangnya hidayah kepada pamannya. Ini orang-orang yang dekat dengan baginda, saudara-saudara, semua orang-orang hebat, tokoh-tokoh semua udah pada masuk Islam, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu sampai
masih nunggu-nunggu kapan datangnya hidayah. Maka ketika dengar bahwa pamannya itu sakit, maka beliau sudah berusaha bagaimana saat-saat di akhir hayatnya itu sampai berhasil menjadi seorang muslim. Itu yang diinginkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dengar bahwa pamannya itu sudah sakitnya semakin parah, kemudian beliau itu berusaha datang ke sana. Indama ishtadda bihil marad ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakitnya sudah semakin parah, maka Nabi Muhammad SAW datang membesuk ke sana. Wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah. Ternyata orang-orang kafir juga sama punya kepentingan. Kalau Nabi Muhammad itu ingin supaya sebelum wafatnya Abu Talib ini dia sudah menjadi muslim, ternyata para pendukung orang kafir juga menjaga-jaga. Jangan sampai ini di akhir hayatnya itu dipengaruhi sama Muhammad lalu ikut mengikuti agama Muhammad. Ternyata Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah sudah nungguin di sana. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad mengatakan, Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, aku akan bela paman di hadapan Allah. Pamannya masih enggak mau. Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Biar dengannya saya bela paman di hadapan Allah. Karena orang yang sudah masuk, orang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu berarti dia mati dalam keadaan beriman. Tapi ternyata selalu disangkal, selalu dimentahkan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kata mereka, Ya Aba Talib, atarhubu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci atau kamu tidak suka kepada agama Abdul Muttalib, agama ayah, agama jahili? Akhirnya terjadilah ketika setiap Nabi Muhammad menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah, langsung ditolak lagi atau dimentahkan lagi oleh Abu Jahal. Selalu begitu. Akhirnya terakhir disebutkan di sini, talaban Nabi SAW wa huma yukarrirani muqatalahum. Nabi Muhammad menyuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi dua orang kafir ini juga menyuruh supaya jangan percaya dan supaya mengikuti agama jahiliyah. Hatta qala Abu Talib fi akhiri ma kallamahum, sampai akhirnya akhir kata yang diucapkan oleh Abu Talib sebelum meninggal, huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia tetap bersekekeh sampai akhir hayatnya tetap mengikuti agama nenek moyangnya, mengikuti agama bapaknya, agama jahiliyah, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti meninggalnya apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Matinya su'ul khotimah. Walaupun jasanya besar, pembelaannya besar, pengorbanannya besar, begitu cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad ikutin Abu Talib itu sejak umur 8 tahun. Sampai terus dekat dan diurus sama beliau sampai jadi Nabi umur 40 tahun. 40 tahun diangkat jadi Nabi, sampai 10 tahun kemudian masih terus dibela, dilindungi. Besar sekali jasanya. Tapi itu kan di dunia ya. Jasa dunia itu untuk orang-orang kafir, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan, ya begitu. Namanya su'ul khotimah. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika memaksa mengatakan, wahai Abu Talib, katakanlah la ilallah, dengan itu biar wahai pamanku, katakanlah la ilallah, dengan itu biar aku bela di hadapan Allah. Maka kata Abu Talib pernah menjawab, laula an tu'ayyirani Quraisyun
innama hamalahu alaihi al-jazmu la ukirtu biha ainak. Jadi intinya betul-betul dia itu memang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tapi alasannya apa? Alasannya takut dan malu dan tidak enak sama orang-orang kafir. Kalau saya tidak khawatir nanti ya dipermalukan sama orang-orang kafir Quraisy, bahwa saya itu menjadi muslim karena saya takut dan seterusnya, maka saya akan katakan itu kalimat la ilaha illallah. Biar engkau merasa senang. Begitu kata Abu Thalib pada Nabi Muhammad. Kalau dia bukan karena malu ya, segan, sudah selama ini ditokohkan ya, selama ini dia membela terus ya. Nah, dia masa di akhir hayatnya mau berubah gitu kan? Akhirnya tapi dengan alasan itu, dengan alasan segan, malu dan tidak enak, akhirnya dia tetap mengikuti agama nenek moyangnya dan dia tidak mau mengucap la ilaha illallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya, menggambarkan betapa Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya ingin sekali. Nabi Muhammad ingin sekali agar pamannya mau mengikuti dakwahnya, mau masuk Islam. Tapi akhirnya gagal. Maka begitulah ya gambaran betapa namanya petunjuk itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Wa yudhillu may yasha, tidak memberi petunjuk kepada yang dia inginkan, terserah Allah. Makanya di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang kau cintai di sini maksudnya Nabi Muhammad cinta kepada Abu Thalib, tapi cintanya bukan cinta keimanan, namanya cinta kemanusiaan, cinta basyariyah. Sebagai manusia yang sudah begitu besar jasanya, apalagi secara kekerabatan juga, kerapatnya pamannya udah kayak ayah-ayahnya sendiri, bahkan lebih cinta ya. Abu Thalib lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada anak-anak sendiri. Tentu ya ada ikatan cinta, tapi cinta kemanusiaan, bukan cinta keimanan ya kan. Maka kata Allah SWT, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Akhirnya Nabi Muhammad SAW juga karena beliau ingin supaya ya mungkin belum bisa ya rela ya pamannya mati dalam keadaan tidak beriman. Maka beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh saya akan memintakan ampun kepada Allah selagi saya belum dilarang sama Allah. Jadi secara hukum keagamaan memang kita orang mukmin itu ya putus dengan orang kafir, nggak boleh mendoakan, nggak boleh mintakan ampun. Kalau jelas-jelas dia mati kafir. Tapi karena saking cintanya bagi Rasulullah SAW, beliau mengatakan saya sungguh akan memintakan ampun kepadamu, pada Abu Thalib pamannya sampai saya dilarang. Akhirnya Allah turunkan ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak seharusnya bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat sendiri. Punya orang tua kita, keluarga kita jelas-jelas mati kafir, ya secara hukum kita tidak boleh memintakan ampun dalam artian kita mendoakan, kecuali kalau masih hidup kita baik, kita silaturahim, kita pokoknya baik-baik. Tapi kalau sudah meninggal berarti sudah selesai. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah mereka jelas-jelas sebagai orang kafir yang kelak akan masuk ke dalam neraka jahim.
Tufiya Abu Talib ba'da dzalika wa hazina Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meninggallah Abu Talib dan Nabi Muhammad begitu sedihnya, huznan syadidan, sangat sedih disebut. Wa summiya dzalikal am amal huzni haitsu tuwfiyat fihi aidan zaujatuhu Khadijah. Maka tahun itu di mana duka dan kesedihan yang begitu mendalam Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Abu Talib pamannya dan juga meninggal pada tahun itu istrinya. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan. Nanti ada kaitannya dengan tahun kesedihan, nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam rangka untuk menguatkan mental Nabi, menghibur Nabi Muhammad SAW, ada nanti peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan kaji beberapa faidahnya. Faidah peristiwa wafatnya Abu Talib. Pertama disebutkan di sini ahamiyatut tauhid wa khuturatus syirk. Wa khuturatus syirki. Pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Jelas dari kisah tadi bagaimana bahayanya syirik dan pentingnya tauhid. Karena syirik ini adalah penghalang yang paling besar yang menyebabkan orang tidak mendapatkan ampunan dan ridhonya. Walaupun dia itu seseorang yang mempunyai kedudukan dan kedekatan kepada Nabi. Ya, akibat Abu Talib ini dalam kesyirikan, kemusyrikan, masih mengikuti agama nenek moyangnya, agama jahiliyah. Walaupun beliau itu jasanya begitu besar, kedudukannya begitu tinggi, begitu dekatnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu dalam ada di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau memintakan ampun pun dilarang. Kata Nabi Muhammad SAW, la astaghfiranna laka hatta unha'an. Sungguh saya akan memintakan maaf untuk paman sampai saya dilarang. Maka tidak lama kemudian datang ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan maaf kepada orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat. Ini pelajaran pertama, kita bisa ambil betapa bahayanya kemusyrikan. Karena syirik ini adalah dosa yang sangat berat, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lain kepada siapa yang Allah kehendaki. Pelajaran yang kedua, azamu fadli Abi Talibin. Yadharu fil qissah mada hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi wa muhawalatuhu inqadhahu minan nar. Wa hadha yadullu ala azami makanati Abi Talibin indahu wa taqdir li sanawatil himayah wan nusrah allati qaddama lahu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah menggambarkan betapa mulianya, betapa agungnya, ya, di dunia maksudnya. Betapa agungnya Abu Talib. Ini kelihatan dalam kisah perjalanan sejarah Nabi. Betapa Nabi Muhammad itu ingin sekali untuk bisa mengislamkan, ingin supaya dia itu masuk Islam. Dan bagaimana usahanya untuk menyelamatkan pamannya dari siksa neraka. Dengan dia masuk Islam, otomatis Allah akan lindungi dari siksa neraka. Dan ini menunjukkan betapa kedudukan Abu Talib begitu besar di sisi Nabi Muhammad SAW. Karena begitu Nabi Muhammad SAW terasa, ya, jasanya dalam sekian lama membela beliau, menolong beliau. Jadi ini gambaran, ya, betapa Nabi Muhammad cintanya, inginnya. Bahkan disebutkan kenapa banyak sahabat-sahabat hebat yang sudah wafat juga pada waktu itu. Sudah ada.
teman-teman Nabi SAW, orang-orang dekat Nabi yang sudah terlebih dahulu meninggal. Tapi tidak sesedih wafatnya ketika ditinggal sama Abu Thalib. Kenapa? Karena mungkin sebagian sahabatnya, kerabatnya mati sudah dalam keadaan berislam. Jadi yang membuat Nabi Muhammad SAW sedih banget karena apa? Karena pamannya meninggalnya dalam keadaan kafir. Artinya tidak ada peluang Nabi Muhammad SAW untuk bisa memberikan syafaat. Ada manfaatnya juga sedikit, disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang bisa diambil manfaatnya dari kecintaan, pertolongan Abu Thalib kepada Nabi. Jadi ada seorang sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, berarti pamannya. Jadi ada saudara Abdullah itu, ada Abu Thalib tadi yang meninggal, kemudian ada juga paman namanya Al-Abbas. Suatu ketika pamannya itu bertanya, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa yang bisa kamu bantu kepada pamanmu Abu Thalib, karena dia waktu hidup sudah membelamu, melindungimu, berkorban untukmu?" Kata Nabi Muhammad menjawab, "Huwa fi dohjajin, walaula anna lakana fid darkil asfali minan nar." Jadi ada juga manfaat dari amalnya Abu Thalib atau jasa Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak sampai seperti kalau dia seorang muslim. Karena seorang muslim itu dia bisa mendapatkan syafaat yang akhirnya bisa mengentaskan dari neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau katakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa qad ta'ajjalu illa anni fa inni ukhabbi'uhu syafa'atan li ummat." Kata beliau, setiap nabi itu sebenarnya Allah kasih doa yang ijabah. Doa apa saja dikabulkan. Tapi kata baginda, kebanyakan nabi-nabi terdahulu itu sudah memakai doa itu. Kecuali saya. Saya belum pakai doa itu. Karena saya ingin memakai doa itu untuk memberi syafaat kepada umat. Ini cintanya baginda SAW kepada umatnya. Jadi Nabi menahan, walaupun disakiti kayak apa, kondisinya genting kayak apa, Nabi Muhammad tahan doa itu belum dibaca. Kenapa? Karena dia ingin membacanya nanti. Ketika dia saat-saat beliau ingin memberi syafaat. Nah, Abu Thalib ini sebetulnya kalau dia masuk Islam, dia dapat termasuk selamatkan semua. Walaupun dosanya kayak apa, orang kalau sudah dapat syafaat, ya sudah diampuni, sudah selesai. Tapi Abu Thalib ini karena jasanya di dunia saja, nggak sampai mati di bawah keimanan, maka dia dapat keringanan saja. Harusnya dia itu tempatnya di fiddarkil asfali minan nar. Harusnya itu di tempatnya di neraka paling bawah karena mati dalam keadaan kafir. Tapi karena dia berjasa untuk baginda SAW, dia ada di dalam bagian yang atas-atasnya. Ya kan? Jadi kalau surga juga ada tingkat-tingkatannya, ya neraka juga. Makanya kata Allah, walikullin darajatim mimma amilu. Masing-masing orang itu punya kedudukan dari apa yang diamalkan. Orang semakin banyak amalnya, jasanya semakin besar, amalnya semakin banyak, surganya lebih bagus, lebih tinggi, ya kan? Para nabi, para siddiqin, para syuhada itu derajatnya tinggi mereka. Tapi ternyata dalam urusan neraka juga gitu. Gembong-gembongnya orang kafir itu nerakanya lebih berat, ya kan, daripada yang biasa-biasa para pengikutnya saja, kan. Nah, ada hadis lain disebutkan, inna ahwana ahlin nar azaban man lahu na'lani wa syarikani min narin yuhla minhuma dimahuhu. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan adalah siksaan yang diberikan kepada orang yang dia
Siksaan neraka yang paling ringan itu adalah siksaan yang diberikan kepada orang apabila dia itu menginjak neraka dengan sandalnya, maka akan mendidih otaknya. Dan disebutkan dalam hadis lain, inilah siksaan yang diberikan kepada Abu Thalib. Siksaannya ringan ya, tapi ya ringan-ringannya di neraka itu tadi, kaki kita menginjak api neraka, panasnya sampai apa? Kepalanya atau otaknya mendidih. Nauzubillah. Jadi ini pelajaran yang kedua ya, bahwa jasanya begitu besar tapi tidak mengantarkannya dia menjadi muslim. Akhirnya dia tidak mendapatkan syafaat sebagaimana orang muslim. Dia hanya mendapatkan keringanan siksa saja. Yang ketiga, khuznun Nabi SAW ala adami imanil muqarrabin. Yadharu khuznun Nabi SAW asyadid ala wafati ammihi. Mimma yadullu ala rahmatihi wa harsihi ala hidayati aqrabin nas. Ya, pelajaran yang lain adalah kesedihan Nabi SAW yang begitu dalam karena tidak berhasil mengislamkan kerabatnya sendiri, terutama adalah Abu Thalib. Dan ini nampak kesedihan beliau begitu jelas ya, dan ini menunjukkan betapa beliau itu ingin agar bisa memberikan hidayah atau bisa mengantarkan pamannya dapat hidayah dan juga kerabat-kerabatnya. Nah, jadi ya begitu tadi, bahwa masalah hidayah ini kita tidak mendapatkan wewenang ya kan. Kita hanya berusaha saja mengajarkan anak-anak kita supaya baik ya. Kalau seorang guru mendidik anak-anaknya yang baik, seorang ustadz, seorang dai mengajak masyarakatnya untuk baik. Tapi apakah masyarakat itu menjadi baik, mau menerima dakwah kita atau tidak, itu bukan kemampuan si dai. Ya kan? Wah, itu banyak sekali ini muridnya atau yang juga. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuka hatinya sehingga mau menerima dakwah itu. Bukan semata-mata karena hebatnya, retorikanya bagus, ilmunya dalam, bukan. Tapi itu semua adalah karunia Allah. Allah lah yang memberikan hidayah. Ahammiyatu la ilaha illallah wa annaha miftahul Islam wan najatu fil akhirah. Yang paling penting juga di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu ngelihat kondisi pamannya sudah dekat dengan sakaratul maut, apa yang selalu diulang-ulang oleh baginda, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun haju biha laka indallah. Katakanlah pamanku la ilaha illallah. Karena dengan itu paman akan selamat, saya bela di hadapan Allah. Makanya orang begitu pentingnya ya kita menjaga kalimat la ilaha illallah, karena kalimat inilah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan jangan sampai mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Di antara tanda-tanda dia itu muslim adalah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah setiap orang yang kalau mau mati nggak mengucapkan la ilaha illallah berarti itu su'ul khotimah? Enggak juga. Karena yang dimaksud itu dalam hatinya sudah terkandung kalimat tauhid dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Kalau Abu Thalib kan diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah karena dia belum punya iman sebelumnya. Tapi kalau kayak kita sudah sebagai muslim, ya tinggal dijaga jangan sampai mengucapkan, melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan kita. Kalau umpamanya kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan, mengucapkan hal yang membatalkan, kemudian kita tidak mengucapkan la ilaha illallah lagi, itu bisa batal. Makanya kita ketika
mendapatkan orang yang sedang sakaratul maut, kita bimbing mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi sendiri ketika mau wafat tidak mengucapkan ini. Nabi SAW ketika wafat mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Ada beberapa pesannya. Ila rafiqil a'la. Banyak kata-kata yang disampaikan di akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau apakah kalau begitu tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti beliau suul khotimah? Enggak. Karena sudah dalam hatinya sudah terkandung kalimat tauhid. Makanya ketika ada seorang sahabat Sufyan bin Abdillah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, tolong aku kasih nasihat. Kasih nasihat, satu nasihat yang dengannya saya tidak perlu lagi minta nasihat kepada yang lain. Apa nasihat baginda? Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Jadi artinya ketika kita ini sudah menjadi muslim, tinggal istiqomah. Kita jaga jangan sampai melakukan hal-hal, mengatakan hal-hal yang membatalkan keimanan kita. Sampai akhir hayat kita. Syukur-syukur momennya di akhir hayat itu juga kita jelas tidak selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kalau begitu, insya Allah itu garansi bahwa dia masih dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir ya, pelajaran yang kelima, hikmatullahi fi adami Islam Abi Thalib. Yara ba'dul ulama anna adama Islam Abi Thalib kana li hikmatin ilahiyah, haitsu anna makanatahu wa nufudahu fi Quraisy kana lahu daurun kabir fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah kenapa sampai akhir hayatnya Abu Thalib enggak mau masuk Islam, ternyata menurut para ulama sebenarnya itu hikmah dari Allah. Karena kalau Nabi Muhammad SAW itu sejak awal mengajak pamannya, kemudian pamannya masuk Islam, maka boleh jadi itu permusuhan orang kafir itu begitu keras karena nggak ada yang melindungi. Di mana kedudukan Abu Thalib, wibawanya, pengaruhnya itu masih begitu kuat, sangat disegani sama orang-orang kafir Quraisy, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, orang-orang mau mengganggu dakwahnya itu ada yang melindungi. Tapi kalau dari awal mamanya pamannya sudah masuk Islam, ya berarti udah siapa yang menjadi tameng pelindung Nabi Muhammad SAW? Karena mereka juga akan lebih segan, masih sesama kafir, sesama golongan mereka. Abu Thalib bagaimanapun walaupun dia itu melindungi Nabi Muhammad, tapi mereka menganggap bahwa Abu Thalib masih segolongan dengan mereka, sama-sama orang kafirnya gitu. Tapi bagaimana kalau mamanya Abu Thalib dari awal sudah ngikutin Nabi, ya sudah. Nabi Muhammad tidak ada yang melindungi. Maka di sini disebutkan di antara hikmah ilahiyah. Karena kedudukan Abu Thalib begitu tinggi sehingga bermanfaat untuk mengantarkan jalan dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya tadi yahdi may yasha, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillu may yasha, tidak memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Sebagaimana juga kalau Allah enggak kasih hidayah, enggak ada yang bisa mengasih hidayah. Sampai pamannya sendiri, orang yang paling dekat, paling cinta, kedudukannya begitu tinggi sebagai kekasih Allah, tetap saja bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Cuman memang pemahaman ini itu terjadi ikhtilaf ya, bukan ikhtilaf ya, sebenarnya terjadi salah paham di kalangan orang Syiah. Saya pernah menghadiri satu kajian, itu dihadiri oleh tokoh Syiah, Hasan Dalil kalau nggak salah. Sekarang beliau jarang muncul apa sudah meninggal atau Hasan Dalil itu dulu di awal-awal suka muncul di TV juga. Nah itu menyampaikan di dalam ceramahnya, sesat itu orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib ini mati kafir.
sesat itu. Orang mengatakan bahwa Abu Thalib itu ahli neraka, nggak boleh dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dia tidak mengakui. Padahal ayatnya jelas sekali. Innaka lan tahdi man ahbabta. Maka di sini disebutkan ya bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu ada hikmahnya tadi. Menunjukkan bahwa yang namanya setingkat nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Tapi orang kafir mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan sudah beriman. Dan Abu Thalib itu lebih mulia, lebih utama daripada para sahabat dan orang-orang dekat dengan Nabi SAW. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang dekat-dekat dengan Nabi pun ya kalah keutamaannya daripada Abu Thalib. Itu menurut versi orang Syiah. Tapi di sini kita bacakan konklusinya. Qala fa inna Abu Thalib amur Rasulullah sallallahu mata kafiran. Sesungguhnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. La yujatu fi dzalika khilafun mu'tabar baina ahli ilmi. Tidak ada perselisihan yang signifikan atau yang dianggap di antara para ahli ilmu kecuali orang Syiah. Maka orang ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat mereka tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan tentang kepastian bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Ahmad dan hadis Tirmidzi dan hadis Nasa'i dari Abu Hurairah, lama hadarat wafatu Abu Thalib, ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, datanglah Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan, ya amma qul la ilaha illallah kalimatun laka biha yaumal qiyamah atau kalimatun asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Dalam versi yang lain, wahai pamanku, katakan la ilallah, sungguhnya itu dengannya saya akan bersaksi pada hari kiamat di sisi Allah. Faqala laula an tu'ayyirani Quraisy. Ini jawabannya. Wahai Muhammad, kata Abu Thalib, kalau bukan karena saya segan, malu dan dipermalukan oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka akan mengatakan yang membuat saya masuk Islam itu karena saya takut atau saya memperturutkan keinginanmu, maka saya akan ucapkan kalimat la ilaha illallah itu supaya kau bisa senang. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa dia memang tidak mau Islam karena pengaruh apa? Pengaruh lingkungan. Ini pentingnya kita menciptakan kondisi lingkungan yang baik yang mengantarkan kita menjadi seorang muslim. Jadi gara-gara enak gak enak, karena kerabat, gara-gara adat istiadat, akhirnya dia menolak dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita kaji dari sirah nabawiyah tentang wafatnya Abu Thalib, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kita kaji. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, falyatafadhal.